Maha Kudus. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita untuk siap datang ke hadirat-Nya. Dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sebab namamu kudus, Tuhan. Ku menyembahmu kepada hambanya, dipersilakan. Mari Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri, kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari saya ajak jemaat untuk menyembah Dia lebih lagi. Dia yang begitu mengasihi kita, Dialah Allah kita, Dialah Tuhan kita, dan Dialah Bapa kita. Meskipun kita tidak memiliki siapapun, tapi Ia tetap mengasihi kita. Meskipun tidak ada yang mengasihi kita, Ia tetap Allah yang setia mengasihi kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku. Memiliki kasih-Mu yang tak ternilai bagiku. Meskipun tak ku punya
juga. Sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat untukku, walaupun tak ada yang mengasihiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku, tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku, tak ada alasanku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Ku miliki kasih-Mu yang tak ternilai bagiku, meskipun tak ku punya siapapun juga. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan yang tak bersyarat bagiku. Sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat untukku, walaupun tak ada yang mengasihiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku, tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku, tak ada alasanku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangiku, tak pernah sekalipun ku dapati Kau sakiti hatiku. Kau Tuhan
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Efesus 1 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin. Meskipun kita beribadah melalui Zoom, tapi jangan biarkan roh kita padam ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagai Anak Panah. Hidupku di tangan-Mu. Kekuatanmu, kau lengkapi hidupku. Dengan kekuatanmu, kau lengkapi hidupku. Sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku, Yesusku. Tercepat dengan kuasa-Mu, hancurkan musuhku. Bagai anak panah di tangan pahlawan, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu, hancurkan musuhku. Amin. Begitulah hidup kita bagai anak panah tangan pahlawan. Ya, saya ajak jemaat untuk lebih semangat lagi. Jangan lelah,
untuk memuji Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang di kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Jemaat dan kasih Tuhan, boleh duduk. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus datang ke hadirat-Nya, dan biarkanlah hidup kita dapat menggenapi firman-Nya. Ini kami Tuhan, jadikan hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Dipersilakan kepada hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga pada saat ini, kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bisa beribadah ya Bapa. Dan kami percaya bahwa walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami melaksanakan ibadah kami melalui via Zoom ini, tetapi kami percaya bahwa Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kami, menyertai kami, memimpin ibadah kami dari awal hingga kami mengakhirinya Tuhan. Dan terlebih dalam perenungan akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah juga Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti, memahami akan setiap firman-Mu yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Kami memohon biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dan berkarya bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama walaupun via Zoom pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema yaitu misi Allah di dalam perjanjian baru. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul ayat pasal 1 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayat yang ke-9.
Saya akan membacanya bagi setiap kita, silakan Bapak Ibu menyimaknya di Alkitabnya masing-masing. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya akan membaca sekali lagi ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Pada bagian ini kita akan kembali belajar bersama-sama apa sih yang menjadi misi Allah di dalam perjanjian baru ini. Kalau beberapa waktu lalu sudah dibahas mengenai misi Allah di dalam perjanjian lama, dan kita juga pada minggu-minggu ini kita belajar mengenai apa sih yang menjadi misi Allah bagi dunia ini. Baik di dalam perjanjian lama kita sudah belajar bersama-sama, dan juga pada pagi hari ini kita akan melihat dan yang menjadi landasan bagi setiap kita, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 1 ini. Kalau kita lihat secara keseluruhan, di dalam seluruh Alkitab selalu ada pengkabaran Injil, selalu ada misi Allah di dalamnya. Karena seluruh kitab ini mencakup tentang misi Allah di dalam kehidupan kita, di dalam dunia yang ada pada saat ini. Bapak Ibu, pada sebelum kita jauh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, dan saya sudah tampilkan di sini ada satu tokoh yang mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah mengenal siapa sih tokoh ini. Ia adalah seorang yang cukup terkenal, dan ia adalah seorang yang melakukan aksinya di dalam filmnya, yaitu salah satu film yang ia tekuni, yaitu berjudul Mission Impossible. Nah, kalau kita lihat dari filmnya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mustahil, misi yang sangat mustahil. Ada beberapa film yang ditekuni oleh si Tom Cruise ini, dan salah satu film yaitu Mission Impossible ini, ia di situ bernama Ethan Hunt. Nah, apa yang dilakukan oleh Ethan Hunt ini? Bapak Ibu, kalau kita lihat di salah satu filmnya, bahkan mungkin kita pernah nonton film Ethan Hunt ini, yaitu ia pada saat itu memiliki satu misi, yaitu untuk menyelamatkan dunia dari teroris pada saat itu yang ingin menghancurkan tempat-tempat suci yang ada di seluruh dunia yang ada di dunia pada saat itu. Nah, inilah yang menjadi misi Ethan Hunt di film yang ia tekuni pada saat itu. Ia memiliki misi yang begitu besar untuk menyelamatkan dunia, yaitu misinya yaitu untuk mencari benda yang mampu menyebabkan perang nuklir di 3 tempat yang ada di dunia. Jangan sampai hal itu ditemukan oleh para teroris-teroris yang berniat untuk menghancurkan dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, hal yang lucunya, kalau kita lihat di judul filmnya, ini adalah misi yang mustahil, hal yang tidak mungkin. Tetapi kalau kita lihat, karena ia adalah peran utama, ia memiliki dan juga diberikan tanggung jawab besar, biasanya kalau di film-film itu pasti peran utama pasti memiliki tantangan-tantangan untuk menyelesaikan misinya, menyelesaikan masalahnya. Pasti ada saja tantangan supaya ia juga terlihat keren, dan juga bisa dilihat apa yang menjadi benar-benar peran dari Ethan Hunt ini. Dan di sini ketika ia memainkan film ini, teman-teman, Bapak Ibu,
di situ sebenarnya ia juga memiliki tantangan di dalam semuanya itu. Itu salah satu tantangannya di mana ia harus mengerja waktu, dan juga pada saat itu ketika ia ingin menyelamatkan dunia dari para teroris ini, ia juga pada saat itu diburu oleh para pembunuh bayaran dan juga mantan rekannya di masa lalu pada saat itu. Jadi selain menyelamatkan dunia, ia juga memiliki masalah lain, yaitu ia diburu oleh temannya sendiri yang menjadi musuhnya, dan juga diburu oleh para pembunuh bayaran pada saat itu. Luar biasa Bapak Ibu. Walaupun judul film ini adalah hal yang misi yang mustahil, tetapi kalau kita lihat endingnya, kalau kita lihat akhir dari film ini, misinya itu terselesaikan dengan sangat-sangat baik. Walaupun ini adalah hal yang mustahil, tetapi misinya selalu dituntaskan walaupun banyak tantangan yang ada di dalam penyelesaian misi untuk menyelamatkan dunia pada saat itu. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dan kita pun berbicara mengenai mission impossible, kita juga pun berada dalam hal yang sama Bapak Ibu. Mengapa saya mengatakan bahwa kita sebenarnya sama seperti Ethan Hunt ini, yang berada dalam satu misi yang cukup besar, yang sangat-sangat mustahil, tetapi diberikan kepada setiap kita orang percaya saat ini. Karena kita sebagai orang-orang percaya pada saat ini, di dalam Matius 10 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita sama seperti Ethan Hunt ini yang disuruh, diperintahkan, bahkan kita diletakkan di tengah-tengah serigala yang memiliki banyak tantangan pastinya. Tetapi di situ walaupun demikian Tuhan menempatkan, dan kita sepertinya kita melakukan misi yang sangat-sangat mustahil, tetapi kita yakin bahwa Tuhan memiliki tujuan kenapa kita ditempatkan di tengah-tengah itu semua. Tuhan memiliki tujuan bagi setiap kita, bagi orang-orang percaya, sehingga kita ditaruh di tengah-tengah serigala itu. Tuhan menempatkan kita di tengah dunia yang menakutkan ini, yang begitu jahat ini, supaya kita memuliakan namanya, supaya nama Allah dipermuliakan. Di sini kalau kita lihat, kita dituntut untuk menghadapi dunia. Kita dituntut untuk menjadi berbeda bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita dituntut untuk berjuang mengabarkan Injil Kristus itu ketika kita ada di dalam dunia ini. Sangat-sangat mustahil rasanya ketika kita diposisikan dalam hal yang demikian Bapak Ibu. Kita berada di tengah-tengah dunia yang begitu menakutkan, tetapi kita ditantang, kita dituntut untuk menjadi saksi Kristus. Terlebih khususnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang ada di Indonesia saat ini. Kita adalah orang-orang minoritas, yang mungkin juga beberapa di tempat lainnya dilarang untuk beribadah, dilarang untuk didirikan gereja. Tetapi Tuhan tetap menuntut kita untuk bisa mengabarkan Injil itu. Kita seperti domba yang ada di tengah-tengah serigala itu. Itu yang kita lakukan bagi setiap kita, bagi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan menaruh itu di dalam kehidupan kita, memberikan tanggung jawab itu bagi setiap kita. Walaupun rasanya itu adalah hal yang mustahil, Bapak Ibu. Meskipun demikian, kalau kita lihat ini adalah hal yang sangat mustahil. Tetapi nyatanya kalau kita lihat di dalam kehidupan para murid Yesus pada saat itu, kita melihat apa yang mereka lakukan.
Tetapi kita tahu bahwa ketika Tuhan menaruh kita di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, yang penuh dengan bahaya ini, tujuannya yaitu untuk menjadi saksinya. Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada pada saat ini. Tuhan pasti memiliki tujuan, Bapak Ibu. Kita ada di satu tempat pasti memiliki tujuan, yaitu untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Allah, mengabarkan Injil itu bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Walaupun demikian, mari kita lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan para murid pada saat itu yang memberikan teladan bagi setiap kita juga. Kita melihat apa yang dialami oleh para murid-murid Yesus pada saat itu, ketika mereka dipilih Tuhan untuk mengabarkan Injil, untuk menyampaikan Injil Kristus itu bagi orang-orang di sekeliling mereka pada saat itu. Dan kembali kita lihat di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 hingga ayat ke-8. Kalau kita lihat, sebenarnya di sini menunjukkan bagaimana sikap murid-murid Yesus pada saat itu, yaitu di ayat ke-6, di situ merupakan respon murid Yesus terhadap apa yang sudah dikatakan Yesus di ayatnya yang sebelumnya, yaitu di ayat ke-4 hingga ayatnya yang ke-5. Kalau kita lihat, ini menjadi respon dari murid-murid Yesus. Nah, di sini kalau di ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-5, di situ Yesus sudah memberikan janji tentang turunnya Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan janji itu, bahkan sudah membicarakan hal-hal demikian terhadap mereka sebelum-sebelumnya. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam percakapan-percakapan mereka di situ, ketika Tuhan berbicara di dalam ayat 4 hingga ayat ke-5, di situ berbicara mengenai kerajaan Allah. Di situ kita lihat apa yang menjadi respon dari para murid-muridnya. Apa yang ditanyakan murid-murid di ayat ke-6 menyiratkan pengharapan mereka tentang pemerintahan teokrasi, yaitu mereka menganggap bahwa Allah akan menjadi raja bagi mereka pada saat itu, menjadi raja pemimpin di dunia pada saat itu. Nah, di mana para murid di dalam bagian ini berharap akan mendapatkan posisi yang cukup tinggi. Ini hal yang sangat menyedihkan sebenarnya, Bapak Ibu, karena kenapa mereka sudah bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Mereka sudah mendengar apa yang sudah Tuhan sampaikan pada saat itu. Bahkan kalau kita lihat sebelum Yesus naik ke surga, ketika Yesus bangkit, Ia sudah menyampaikan lagi, mengulang kembali kebenaran itu bagi setiap mereka sehingga mereka mengerti. Tetapi nyatanya kembali di dalam Kisah Para Rasul 1 ini mengingatkan dan memberitahukan bahwa belum juga mengerti para murid ini apa yang dimaksud oleh Yesus pada bagian ini, Bapak Ibu. Jadi pengharapan ini telah lama, sudah lama terjadi dan menjadi isu penting di kalangan para muridnya pada saat itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam Markus 9 dan Markus 10 dan Lukas 22, kita lihat bahwa di situ pernah terjadi pertengkaran di antara muridnya untuk memperebutkan posisi yang tertinggi pada saat itu. Inilah yang sangat menyedihkan di antara para murid-murid pada saat itu sebelum Yesus naik ke surga. Oleh sebab itu di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, di situ Tuhan mengubah konsep dan pandangan murid-murid tentang pemulihan kerajaan Allah di dalam bagian itu. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 di situ Tuhan meluruskan konsep murid mengenai kerajaan Allah yang di dalam melalui pertanyaan mereka di Kisah Para Rasul 1 hingga Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 di situ.
Dan kemudian Tuhan menjawab dan meluruskan apa yang menjadi konsep dari murid ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-18. Dan karena itu konsep murid-murid tentang pemulihan kerajaan Allah, kita melihat apa menurut Yesus dan bagaimana Tuhan Yesus di situ menyampaikan tentang pemulihan kerajaan Allah bagi murid-muridnya pada saat itu. Yang pertama, di situ bahwa yang menjadi konsep para murid mengenai kerajaan Allah pada saat itu yang pertama, mereka di situ mendambakan kuasa secara politik atau posisi dalam kerajaan yang baru. Karena mereka menganggap bahwa Yesus sudah bangkit dan ia akan menjadi raja bagi kehidupan mereka pada saat itu. Jadi mereka berpikir bahwa politik secara duniawi, mereka beranggapan bahwa ia akan menjadi raja secara dunia pada saat itu. Tetapi Tuhan menegaskan kembali bahwa bukan hal yang demikian yang dimaksud oleh Yesus pada bagian ini melalui jawabannya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Di situ Tuhan ingin menegaskan bahwa Tuhan akan memberikan kuasa bagi mereka bukan untuk menjadi penguasa, melainkan menjadi saksi bagi seluruh dunia. Mereka akan diberikan kuasa bukanlah akhir pada dirinya sendiri, tetapi sebuah instrumen yang dipakai untuk mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini. Ini hal yang pertama yang disampaikan oleh Yesus dari jawaban Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 untuk memberikan konsep yang benar bagi para muridnya pada saat itu. Dan yang kedua yaitu di situ Tuhan ingin menegaskan bahwa pemulihan yang akan dilakukan tidak berbentuk pemulihan secara militer atau politis, yaitu mereka mendapat kebebasan dari perbudakan atau penjajahan bangsa Romawi pada saat itu. Karena kita tahu bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu berada di bawah jajahan dari bangsa Romawi pada saat itu. Sehingga ketika mereka melihat bahwa Tuhan, Yesus sudah bangkit pada saat itu, dan ia mengatakan bahwa ia adalah raja, mereka beranggapan bahwa mereka akan dibebaskan dari jajahan bangsa Romawi tersebut. Tetapi di situ Tuhan membantah bahwa bukan hal yang demikian yang dimaksud oleh Yesus, yaitu yang memberikan pemulihan atau kebebasan dari jajahan bangsa Romawi. Tetapi pemulihan yang dimaksud di dalam bagian ini adalah secara rohani, yaitu ketika bangsa mereka akan berbalik kepada Tuhan, ketika mereka mengabarkan Injil itu dan menjadi saksi itu bagi seluruh dunia, maka bangsa-bangsa dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam kehidupan mereka. Murid-murid di sini membayangkan bahwa kehadiran Mesias yang kuat akan memimpin peperangan melawan bangsa kafir. Sedangkan Yesus di dalam bagian ini yaitu memikirkan cara lain untuk memulihkan kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Dan yang ketiga yaitu ketika murid-murid mengharapkan Yesus sendiri yang mengadakan pemulihan. Tetapi di sini Yesus juga mengikut sertakan para murid itu sendiri untuk turut ambil bagian di dalam pelayanan pada saat itu untuk memulihkan bangsa pada saat itu, untuk memulihkan dunia ini, supaya kedatangan Yesus ke dunia ini memang sebagai tanda kedatangan kerajaan Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini juga dalam rangka mendatangkan kerajaan itu. Dan bagaimanapun kerajaan Allah baru akan ditabiskan secara lengkap dengan final, yaitu ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tetapi yang dilakukan oleh muridnya, yaitu terus mengabarkan Injil itu, sehingga banyak
yang semakin mengenal Kristus, banyak yang mengenal dan menerima Kristus bagi kehidupan mereka dan menjadikan Yesus itu sebagai raja di dalam kehidupan mereka. Dan kemudian yang keempat, yaitu di sini Tuhan juga ingin menegaskan bahwa dan membenarkan konsep para murid yang beranggapan bahwa hanya mereka sendiri yang pantas menerima keselamatan itu. Hanya khusus terhadap bangsa Israel aja yang akan menerima keselamatan itu. Tetapi di sini, di dalam bagian Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di sini ingin meluruskan konsep mereka bahwa keselamatan ini bukan cuma untuk mereka saja, tetapi untuk orang-orang di luar sana secara universal. Injil itu bukan hanya orang-orang untuk orang-orang Israel, tetapi kepada seluruh bangsa, kepada semua orang yang mau menerima Kristus di dalam kehidupannya. Mari kita juga melihat apa yang menjadi konsep kita selama ini mengenai Injil yang kita terima di dalam kehidupan kita. Apakah kita hanya memfokuskan Injil itu bagi diri kita sendiri? Kita melihat Injil Kristus itu ketika kita sudah diselamatkan, kemudian kita duduk diam. Tidak Bapak Ibu, tetapi yang menjadi tugas kita yaitu terus mengabarkan Injil itu, menyampaikan dan menjadi saksi hidup bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita sebagai orang-orang percaya yang ada di dunia ini adalah surat terbuka bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Mereka tidak akan melihat Alkitab, mereka tidak akan melihat apa yang menjadi isi kebenaran firman itu kalau kehidupan kita tidak memancarkan kebenaran itu bagi setiap kita. Mari kita koreksi kehidupan kita pada saat ini. Apakah kita sudah menjadi surat terbuka, surat kebenaran yang terbuka bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi rekan-rekan kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan di mana kita bekerja dan di mana kita berada pada saat ini. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 merupakan misi Allah yang Kristus amanatkan kepada para muridnya pada saat itu sebelum Yesus terangkat ke surga. Dan melalui pertolongan dan kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan pada peristiwa Pentakosta yang diterima oleh para muridnya pada saat itu. Dan Kisah Rasul 1 ayat 8 ini juga Bapak Ibu mengingatkan setiap kita bahwa menjadi saksi Kristus merupakan panggilan bagi semua orang percaya. Sekali lagi bahwa menjadi panggilan bagi semua orang percaya, bukan hanya para muridnya pada saat itu, bukan hanya para hamba-hamba Tuhan, bukan hanya para majelis, bukan hanya para pengurus, bukan hanya para penatua, bukan hanya kita saat, tetapi semua orang-orang percaya kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak bermisi dan bersaksi selama kita hidup di dunia ini. Dan di dalam Kisah Para Rasul ini ada beberapa poin yang akan kita lihat. Yaitu poin yang pertama yang kita lihat, yaitu menjadi saksi. Kalau kita lihat di dalam bahasa Alkitabnya, saksi ini berasal dari kata martus, yang berarti bahwa seseorang yang menyatakan apa yang telah ia lihat, apa yang telah ia dengar, apa yang telah ia ketahui. Tidak akan bisa menjadi seorang saksi kalau ia belum mengenal siapa yang ia sembah itu. Tidak akan bisa menyampaikan tentang kebenaran itu sebelum kita mengerti dan mengetahui kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita lihat apakah kita ini adalah saksi Kristus. Apakah kita sudah benar-benar mengerti kalau memang pada saat ini kita tidak melihat pada saat itu apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi para muridnya pada saat itu, mereka melihat, tetapi
pada bagian ini kita sebagai orang-orang percaya yang hidup pada zaman sekarang ini, kita mendengar dan mengetahui melalui firman yang sudah dilihat oleh para murid-muridnya, yang sudah didengarkan kemudian dituliskan di dalam Alkitab ini di Wahyu ya, dan juga melalui Roh Kudus yang menuntun setiap mereka untuk menuliskan kebenaran firman ini. Oleh karena itu, sebelum kita bersaksi Bapak Ibu, mari kita lihat terlebih dahulu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sudah berapa lama kita mendengar tentang Injil itu? Sudah berapa lama kita mendengar akan kebenaran firman itu? Tetapi apakah kita sudah mengetahui dengan benar akan Allah yang kita sembah pada saat ini? Sebelum kita mengabarkan Injil itu, mari kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar-benar menghidupi kebenaran firman Tuhan itu? Karena seorang yang menjadi saksi adalah seharusnya sudah mengetahui dengan benar siapa Kristus itu, siapa dan apa yang dilakukan oleh Kristus itu di dalam kehidupannya. Sehingga barulah kita sebagai orang-orang percaya, kita pada saat ini bisa mengabarkan Injil itu, bisa menjadi saksi itu, menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekeliling kita. Kalau kehidupan kita saja, kalau pengenalan kita tentang Allah itu sendiri tidak ada sama sekali, bagaimana mungkin kita menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengabarkan Injil itu kalau kita sendiri belum mengenal siapa Kristus itu di dalam kehidupan kita? Sebagai seorang saksi, kita harus mengenal Kristus itu sendiri. Ketika kita sudah mengenal, maka kita akan bisa membicarakannya, menyampaikannya, menceritakannya, menyatakan dan memperkenalkan Kristus itu bagi orang-orang di sekeliling kita, menyampaikan dan memperkenalkan mereka bagi orang-orang sekeliling kita. Baik kita sebagai keluarga, orang tua di dalam keluarga, apakah kita sudah mengerti dan mengenal siapa Kristus itu, sehingga kita bisa menyampaikan dan menyatakan kepada anak-anak kita ketika mereka bertanya, siapa Kristus itu? Apakah kita bisa menjelaskan kepada sahabat-sahabat kita, keluarga kita, dan keluarga yang ada di sekeliling kita ketika bertanya, siapa Kristus yang engkau sembah? Apakah kita mampu? Jikalau kita belum mengenal Kristus itu, maka kita tidak akan bisa menyatakan dan memperkenalkan Kristus itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Yang harus kita lakukan adalah menjelaskan apa yang telah kita saksikan di dalam kehidupan kita, apa yang sudah kita alami melalui pengorbanan Kristus, melalui kebangkitan Kristus di atas pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan ketika kita mengalami itu semua, maka kita bisa menceritakannya bagi orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu, menjadi saksi adalah seluruh aspek kehidupan kita. Menurut apa yang kita lakukan, melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, mari kita melihat apakah kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita menjadi surat terbuka bagi mereka. Apakah kita sebagai pemimpin bisa menjadi surat terbuka bagi orang-orang yang kita pimpin? Apakah kita sebagai orang tua, sebagai apapun itu, apakah kita sudah menjadi saksi Kristus itu? Apakah kita sudah mengenal siapa yang kita sembah dan siapa Kristus yang kita kenal selama ini sebelum kita memperkenalkan Kristus itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan yang kedua, yaitu hal yang kita lihat dalam bagian ini, yaitu ketika kita menjadi saksi, Tuhan juga memberikan kuasa bagi setiap kita sebagai orang-orang percaya. Ketika Tuhan memilih kita dan memberikan tanggung jawab bagi setiap kita, Tuhan tidak serta-merta sudah membiarkan kita melakukan pelayanan. Tidak. Tetapi ketika Tuhan memilih kita
dan memberikan tugas tanggung jawab bagi setiap kita, memberikan amanat agung itu untuk mengabarkan Injil, Tuhan juga menjanjikan kuasa dan memberikan kuasa bagi setiap kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, kata kuasa yaitu berasal dari kata dunamin, yaitu dari kata dunamis, yang berarti bahwa secara sederhana kita bisa mengartikan kata dunamis ini diartikan suatu kekuatan, kuasa, dan juga kemampuan yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang bisa kita selesaikan, yang diberikan kepada para muridnya pada saat itu. Tetapi bukan hanya kepada para muridnya, dunamis ini diberikan bagi mereka, tetapi kita juga pada saat ini, sampai sekarang ini, kita diberikan kuasa untuk mengabarkan Injil itu. Kita akan dimampukan untuk menyatakan Injil Kristus itu. Karena itu bahwa dunamis dari Roh Kudus, para murid ini akan dimampukan dan juga akan diperlengkapi untuk bersaksi. Sekali lagi bahwa Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja, tetapi Tuhan memperlengkapi kita, akan memampukan kita sehingga kita bisa menyampaikan Injil itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Dunamis dari Roh Kudus menjadikan kita dan memberikan kekuatan bagi setiap para murid Kristus untuk mendobrak segala halangan dan rintangan dalam menyampaikan Injil itu. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, setelah para murid menerima Roh Kudus pada saat itu, ketika terjadi hari Pentakosta pada saat itu, kita melihat pelayanan-pelayanan mereka selanjutnya. Luar biasa pelayanan yang mereka lakukan di dalam Tuhan pada saat itu. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul sendiri memaparkan bagaimana para murid menunjukkan kuasa yang Tuhan berikan bagi para murid pada saat itu. Di situ ada Petrus, Yohanes, dan bahkan semua rasul. Bahkan kalau kita lihat yang paling terkenal juga Diaken Stefanus pada saat itu yang dipilih Tuhan yang menjadi martir pada saat itu untuk mengabarkan Injil pada saat itu. Kita akan dimampukan, Roh Kudusnya yang akan memampukan kita untuk menyampaikan Injil itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu sangat penting di dalam kehidupan kita pada saat ini. Roh Kudus bekerja di dalam diri orang percaya dan menggerakkan dan memampukan kita untuk menyatakan segala kebenaran yang ada di dalam Alkitab itu. Sekali lagi bahwa ketika kita bisa menyampaikan Injil itu bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tetapi sekali lagi bahwa Roh Kudusnya lah yang memampukan setiap kita. Roh Kudusnya yang akan berbicara melalui mulut bibir setiap kita. Oleh karena itu sangat penting peran Roh Kudus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan cuma ketika kita memberitakan Injil, tapi di seluruh aspek kehidupan kita, peran Roh Kudus ini sangat-sangatlah penting bagi setiap kita. Karena kenapa? Karena melalui Roh Kudus memberikan kesaksian tentang kebenaran itu yang akan memuliakan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan juga yang kedua bahwa melalui Roh Kudus, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan memiliki pikiran yang dibukakan dan menyampaikan tentang isi firman Allah itu sendiri. Dan juga Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan kemudian bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bersaksi bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Allah, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui seluruh kehidupan kita, melalui tindakan kita, melalui tutur kata kita, melalui bagaimana kita bersikap. Roh Kuduslah yang akan terus memampukan kita dan memimpin kita, sehingga seluruh aspek kehidupan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sangatlah penting apa yang menjadi peran Roh Kudus
di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita sebagai orang percaya sangat-sangat dibutuhkan pimpinan Roh Kudus. Ketika kita mengetahui bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang begitu penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, seharusnya mulai dari sekarang kita menyadari betapa pentingnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena bukan hanya untuk memimpin hidup kita, tetapi juga kita akan dimampukan dan diberikan keberanian untuk memberitakan kebenaran itu sendiri melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita terus meminta dan memohon pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga kita juga bisa menjadi saksi dan menyampaikan kebenaran itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan kemudian yang terakhir, yaitu di dalam bagian ini, ketika Tuhan menyuruh dan memerintahkan para muridnya untuk menyampaikan Injil itu, yaitu dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pasti seringkali kita mendengar bahwa bagian ini seringkali diartikan, memang tidaklah salah Bapak Ibu, selalu diartikan mari kita memulai memberitakan Injil itu dari keluarga kita, kemudian baru dengan memberitakan Injil terhadap orang-orang di sekeliling kita, kemudian baru kita keluar dari rumah kita, dari keluarga kita, menyampaikan kepada tetangga-tetangga kita. Seringkali hal itu disampaikan di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan ketika kita berbicara bagian ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 ini. Tapi pernah nggak sih Bapak Ibu kita bertanya-tanya, kenapa kok harus di Yerusalem, kemudian baru di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi? Alasannya yaitu, kenapa kok harus dimulai dari Yerusalem? Secara historis dan secara politis, Yerusalem ini perlu kita ketahui merupakan pusat pemerintahan kerajaan Israel pada saat itu. Dan di samping itu juga, kota Yerusalem ini merupakan kota yang terpenting sebagai pusat kebudayaan dan juga religi Yudaisme pada saat itu. Sehingga memiliki peran yang cukup besar jika kita memulai. Pada saat itu para murid memulai Injil itu dari Yerusalem. Karena kita lihat bahwa Yerusalem adalah pusat pemerintahan dari kerajaan Israel. Sehingga tidaklah salah ketika Tuhan Yesus menyampaikan mulai dari Yerusalem mengabarkan Injil itu. Dan kalau kita lihat selanjutnya bahwa ketika mereka menerima, ketika Yesus sebelum naik ke surga, Yesus sudah memperingatkan para murid untuk tidak pergi kemana-mana, untuk tetap berada di Yerusalem untuk menerima hari Pentakosta pada saat itu, menerima Roh Kudus pada saat itu. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan juga kenapa dimulai dari Yerusalem. Dan kemudian kalau kita lihat dari peristiwa, dilanjutkan dengan dimulai dari Yudea dan Samaria. Bapak Ibu, Yudea sesungguhnya merupakan sebuah sebutan orang Yunani dan Roma untuk tanah Yehuda pada saat itu. Dan sedangkan Samaria merupakan ibu kota Israel Utara pada saat itu. Sehingga penyebutan ekspansi pemberitaan Injil secara geografis ke seluruh Yudea dan Samaria sesungguhnya memiliki nuansa politis pada saat itu. Sehingga seluruh Yudea secara politis merupakan sebutan kepada seluruh kerajaan Yehuda. Dan dari sini kita lihat bahwa sebenarnya juga apa yang sudah Tuhan janjikan bahwa Ia akan memulihkan bangsa kerajaan Israel melalui Yudea dan Samaria ketika Ia menyampaikan, memberitakan Injil, dan Injil didengar oleh Yudea dan Samaria pada saat itu. Sebenarnya juga secara rohani Tuhan sudah memulihkan bangsa Israel, kerajaan Israel dalam satu kesatuan yang mencakup kerajaan utara dan selatan pada saat itu. Dan kemudian
pada bagian ini, mohon maaf saya belum ganti, yaitu sampai ke ujung dunia. Di sini setelah disampaikan Injil itu bagi Yerusalem, Yudea dan Samaria, di sini Tuhan ingin menekankan bahwa Injil itu harus secara universal. Kalau para murid pada saat itu sudah memberitakan di Yerusalem, Yudea dan Samaria, tugas kita melanjutkan dari tugas pelayanan para murid pada saat itu. Dalam hal ini, Lukas memperlihatkan di dalam dalam bagian ini, Lukas ingin memperlihatkan bahwa ketika Tuhan menyampaikan Injil itu disampaikan kepada seluruh dunia, di sini diingatkan kembali bahwa Injil itu bukan cuma untuk orang-orang Israel pada saat itu, tetapi secara universal Tuhan ingin memperlihatkan kepada seluruh dunia bahwa pemulihan kerajaan Allah menembus batas nasionalisme, dan karena universal pemulihan ini pula, maka Tuhan mencurahkan Roh Kudus pada saat hari raya Pentakosta pada saat itu. Dan ketika semua orang Yahudi dan berbagai daerah datang ke Yerusalem, kita melihat apa yang dilakukan oleh para murid itu, dan banyak orang-orang di luar sana pada saat itu menerima dan mengenal siapa Kristus itu, siapa Yesus itu yang sudah mati di atas kayu salib dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Melalui cara Injil ini dapat tersebar ke seluruh dunia dengan cepat ketika mereka yang menghadiri hari raya Pentakosta pada saat itu. Ketika mereka mendengar khotbah Petrus pada saat itu, kemudian mereka bertobat. Di sini kita lihat bagaimana karya Allah pada saat itu. Inilah yang menjadi tugas kita sekarang ini, Bapak Ibu, yaitu melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para muridnya pada saat itu ketika mengabarkan Injil. Melalui aspek seluruh kehidupan kita, kita bisa menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita, melalui tutur kata kita, melalui bagaimana kita bersikap selama kita hidup pada saat ini. Oleh karena itu, marilah kita terus melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Melalui Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan, telah mempercayakan dan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk bersaksi dan membuat dunia tercengang akan kuasa Allah itu. Mari kita memulai dari kehidupan kita saat ini. Mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk memberitakan dan menjadi saksi bagi orang-orang di sekeliling kita, sehingga mereka melihat bagaimana kuasa Allah itu, bagaimana pribadi Allah yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Maukah kita menjadi saksi Kristus itu di tengah dunia yang menakutkan ini? Mari kita terus merenungkan bagian ini di dalam kehidupan kita. Mari kita terus memohon Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita untuk melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami pada saat ini untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan, jikalau kehidupan kami pada saat ini menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami tidak menjadi saksi-Mu bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekeliling kami. Tetapi pada saat ini Tuhan, kami memohon, biarlah kiranya Engkau memampukan setiap kami Tuhan untuk mengabarkan Injil Kristus itu bagi orang-orang di sekeliling kami, melalui Roh Kudus-Mu yang akan berbicara bagi setiap kami, melalui Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk menyatakan dan menceritakan siapa Kristus itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami.
Pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari Bapak Ibu jemaat kita bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan kita akan nanti masuk di dalam doa syafaat. Bersama gereja di segala abad mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa dan saya akan memimpin doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh kami alami dan boleh kami nikmati sampai hari ini. Bersyukur untuk ibadah yang boleh kami laksanakan, pujian yang boleh kami naikkan kepada Tuhan, dan juga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, terus Engkau tolong kami sehingga melalui ibadah kami, perenungan firman Tuhan, semakin kami bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin kami mengenal Allah yang benar adanya, yang sesungguhnya. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, bahwa Tuhan mengajarkan kami menjadi Allah Tuhan di dalam mengabarkan Injil dan menceritakan akan kasih Tuhan dan Kristus itu yang luar biasa di dalam hidup ini. Kami bersyukur untuk Evangelis Wika yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Tuhan berkati hamba-Mu menjadi pelayanan luar biasa dipakai Tuhan, dan juga di dalam segala pergumulan Engkau tolong, Engkau yang menyertai. Ya Tuhan, kami juga bersama-sama untuk seluruh jemaat bersatu hati untuk berdoa, mendoakan untuk para saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, untuk keadaan mereka yang sedang sakit, terutama yang sedang berjuang di dalam pemulihan COVID-19. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh Tuhan kerjakan sampai hari ini. Kami berdoa buat orang tua kami, saudara kami, jemaat kami, Ibu Wayan. Berdoa buat Pak Boyke. Berdoa buat Ibu Megawati. Berdoa juga untuk Pak Kwan dan juga Ibu Lanik dan anak. Berdoa juga untuk Pak Arif dan Ibu Utami. Kami juga berdoa buat Ibu Inayat. Dan juga Tuhan, mungkin ada lagi jemaat yang belum kami tahu dan mereka sedang di dalam keadaan sakit saat ini untuk COVID-19 ini. Tuhan, kami bersatu hati bahwa di dalam perjuangan mereka tidak sendiri, tetapi ada kuasa Tuhan yang menyertai dan menolong. Kami berdoa buat obat-obatan, vitamin-vitamin, dan makanan minuman yang digunakan. Tuhan boleh pakai semuanya itu untuk menjadi saluran berkat di dalam pemulihan mereka. Untuk anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan ini Tuhan, di dalam masa-masa perjuangan mereka untuk melawan dan juga untuk menjalankan proses pemulihan selama isoman atau penanganan medis. Kami berdoa untuk iman mereka supaya mereka tetap teguh kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, menjadi sumber pemulihan dan kekuatan. Tidak ada yang lain, tetapi hanya kuasa dan kasih Tuhan yang boleh memulihkan. Kami juga berdoa buat pengharapan mereka, bahkan sukacita yang ada di dalam hati mereka, supaya mereka tetap melihat dan memandang bahwa keadaan yang boleh dialami, bahwa mereka tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang bersama-sama memberikan kekuatan. Dan ada juga sahabat-sahabat kami,
jemaat-jemaat kami, bahkan saudara kami yang selalu mendukung di dalam doa, selalu menguatkan, dan selalu mendoakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga mereka, untuk istri, anak-anak yang belum mengalami COVID, tetapi ada sebagian keluarganya yang mengalami. Tuhan, Engkau boleh topang, Engkau boleh sertai, Engkau yang boleh memimpin. Kami juga berdoa buat keluarga dari Bapak mertua Bapak Vincentius yang ada di Probolinggo juga, di mana saudara dari Papa mertua Pak Apin juga mengalami COVID-19. Kami berdoa juga Tuhan Engkau kuatkan, Engkau boleh pulihkan, Engkau boleh sertai di dalam apa yang dialami saat ini. Sekali lagi bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas kepada anak-anak-Mu yang terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, karena Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan punya rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat yang di mana penyakit yang mereka alami dalam pemulihan saat ini. Berdoa buat Ibu Sugeng, juga berdoa buat saudara Christian yang beberapa hari yang lalu juga merasa tidak enak badan. Dan kami yakin dan berdoa Tuhan punya kekuatan dan pemulihan untuk saudara Christian. Juga berdoa buat Bapak Iwan, suami dari Elizabeth. Juga pemulihan dari Ibu Meliana, pemulihan dari Ibu Leni Lydia, pemulihan dari Pak Gunawan, dan juga jemaat-jemaat yang lainnya Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang tua kami yang sudah berusia tua. Kami berdoa buat Mak Neti, berdoa buat Mama Ria Devi, juga berdoa buat Mama dari Ibu Farida, berdoa juga Mama dari Ibu Anes. Bahkan orang tua kami yang sedang berusia tua Tuhan, dan juga untuk orang tua kami, jemaat kami, Ibu Sudarsi, ya Tuhan, Engkau boleh topang mereka di dalam keadaan pemulihan. Kami yakin bahwa Tuhan sudah mengerjakan pemulihan itu dan terus berlangsung dan terus nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu yang terus percaya kepada Engkau. Di dalam keadaan apapun Tuhan topang, Engkau berikan pengharapan, berikan sukacita, bahkan kedamaian di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit ini, sekali lagi bersatu hati kami bahwa Tuhan yang berkuasa atas mereka. Kami juga berdoa buat keluarga setiap kami, untuk seluruh jemaat GKI Pondok Chandra Indah, berkati keluarga kami, berkati juga usaha pekerjaan jemaat, dan terlebih iman mereka kepada Tuhan, terutama untuk begitu sulit dan berat secara ekonomi, secara sosial, dan secara apapun Tuhan, bahwa di dalam keadaan kami menghadapi situasi yang kami alami saat ini, mungkin cukup berat dan memberikan sesuatu yang membuat kami mungkin sedih. Tetapi kami berdoa ya Tuhan untuk setiap apa yang dialami, terutama di dalam pekerjaan dan usaha seluruh jemaat. Setiap tantangan yang ada mungkin berdampak karena ada PPKM Tuhan. Namun kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap pekerjaan usaha seluruh jemaat. Tuhan punya cara untuk boleh menolong, bahkan menyertai dan memberkati. Terus tambahkan hikmat untuk mengerjakan dan mengelola setiap pekerjaan yang ada yang Tuhan percayakan. Terutama untuk iman kami di dalam setiap tantangan pergumulan yang ada, baik dalam keluarga, dalam segala apapun, iman kami tetap kepada Tuhan, tetap percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat setiap adik-adik kami, anak-anak kami yang ada di dalam studi, baik di dalam playgroup, TK, juga untuk SD, SMP, SMA, bahkan di dalam perguruan tinggi. Engkau berkati setiap anak-anak kami, saudara kami. Walaupun sistem untuk proses belajar mengajar adalah online, namun kami berdoa supaya hikmat Tuhan selalu ada dan hadir bagi mereka. Dan mereka juga selalu mengandalkan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tuhan tolong mereka, Engkau pakai mereka, bahkan masa depan mereka Tuhan memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa buat khusus untuk saudara Ardin dan juga saudara Glow yang sedang akan mempersiapkan diri di dalam menghadapi ujian negara untuk bidang mereka. Tuhan boleh pimpin, Tuhan boleh sertai, Engkau memberikan kekuatan, hikmat-Mu di dalam
belajar mempersiapkan diri sehingga ketika ada ujian nanti boleh mereka menghadapi dengan kekuatan daripada Tuhan dan sudah persiapan yang baik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat saudara Aldo yang rencana akan masuk di sekolah STT di Trawas. Tuhan berkati Aldo dengan panggilan yang Tuhan berikan, dengan sungguh-sungguh teguh menjadi pelayan Tuhan ke depan. Semua proses, semua persiapan, bahkan ketika juga masuk di dalam sekolah teologi, segala disiplin, segala apapun yang dialami, tetap melihat panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan tidak pernah salah, panggilan Tuhan tetap akan nyata, dan nanti akan Aldo menjalani ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Berkati keluarganya yang mendukung, juga orang tuanya. Engkau tolong Tuhan, sehingga Aldo benar-benar menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan siap melayani Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayan Tuhan khusus untuk Satgas COVID yang sudah terbentuk di Gereja Tuhan GKI Pondok Canda Indah. Berkati penginjil Fian yang menjadi koordinator, dan juga untuk Ibu Sandra, Ibu Rita, dan kami semua yang ada di dalam kepengurusan pelayan di Satgas COVID ini. Tuhan tolong untuk kami semua, terutama untuk penginjil Fian, terus memikirkan untuk persiapan-persiapan dan juga untuk apapun keperluan khususnya untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami COVID-19. Sehingga pelayanan Satgas ini benar-benar memberikan dampak yang baik buat seluruh jemaat dan merasakan bahwa gereja Tuhan, anak-anak Tuhan mendukung dan juga memberikan semangat bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Tuhan tolong untuk bangsa kami, Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden dan jajaran menteri yang ada yang mengambil kebijakan-kebijakan untuk yang terbaik di bangsa kami, terutama untuk COVID-19 ini yang terus fokus untuk penanganannya. Tuhan tolong Engkau berkati keputusan-keputusan yang ada, dan itu kami lihat berguna untuk kami semua, untuk bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk vaksin yang sudah terus berjalan, dan Engkau berkati supaya seluruh masyarakat sadar bahwa vaksin bukan sesuatu hal yang salah. Vaksin bukan adalah indikasi untuk anti Kristus atau ada zat-zat lain yang masuk di dalam tubuh, tetapi berikan pemahaman bahwa vaksin itu akan memberikan kekebalan tubuh bagi kami, mencegah kami untuk lebih parah di dalam COVID ini. Tuhan tolong seluruh jemaat dan seluruh masyarakat boleh menerima hal ini. Kami juga berdoa untuk para medis, para dokter, para orang-orang yang terlibat di dalam penanganan, baik di dalam rumah sakit, di puskesmas, dan dimanapun tempat untuk penanganan pasien COVID. Tuhan tolong para medis, Engkau tolong mereka dengan pengabdian mereka, dengan pelayanan mereka. Tuhan yang membalaskan kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat persembahan yang akan kami kembalikan kepada Tuhan, yang akan kami berikan. Sebuah ucapan syukur kami, sebuah kesadaran bagi kami bahwa Tuhan sudah memberkati kami, dan kami memberikan persembahan sebagai dukungan kami di dalam pelayanan di gereja Tuhan. Berkati pelayan persembahan yang akan kami berikan, biar dikelola dengan baik dan dengan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa syafaat kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada hamba-Nya, Evangelis Wika, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena firman ini tidak lalu begitu saja, melainkan dapat jadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya ajak jemaat untuk menaikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Persembahan dapat ditransfer dari rekening BCA GKI Indonesia yang sudah tertera pada slide, dan yang berhalangan dapat menghubungi evangelis setempat atau hamba Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggi
mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita, biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi-Nya. Mari kita menaikkan pujian lagu doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon zaman sumber berkah. Amin. Mari kita menghadap Tuhan dengan penuh iman dan keyakinan. Dan kita percaya bahwa anugerah berkat datangnya daripada Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama dengan penuh iman kita terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai, jemaat dapat persilakan untuk saat teduh. Ya, Bapak Ibu jemaat, ada pengumuman dari saya. Kita bersyukur kita boleh ibadah bersama-sama pada pagi hari ini walaupun melalui Zoom, namun saya yakin kita sudah memuji Tuhan dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ada satu pengumuman dari saya berkaitan dengan perjamuan kudus minggu depan. Jadi saya perlu konfirmasi untuk perjamuan, kita masih belum putuskan karena kita tunggu keputusan dari pemerintah untuk PPKM. Ya, tapi saya belum tahu gimana kepastiannya. Nanti baru besok kita akan putuskan. Nah, maksud saya dalam hal ini, kalau memang hari Minggu kita akan adakan ibadah live karena perjamuan kudus, maka kita akan ikuti dengan baik. Namun kami dari tim yang akan membagikan perjamuan, kami pastikan akan memperhatikan akan ini untuk protokol kesehatan. Jadi jangan khawatir dan takut Bapak Ibu. Tetap nanti kalau memang jadi mengisi list yang biasanya kita berikan di grup. Jadi saya harap kalau memang jadi bisa bergabung dan ikut ambil bagian dalam pelayanan. Namun sekali lagi kami akan mempersiapkan dengan protokol kesehatan jikalau kami membagikan dan memberikan kepada seluruh jemaat. Itu saja sih yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Saya ada pengumuman sehubungan dengan keadaan kita beberapa pekan ini yang kita mengalami beberapa berat ya, hal-hal yang sangat berat karena kondisi COVID. Saya mewakili Satgas COVID, saya menghimbau bagi Bapak Ibu semuanya ya, yang jemaat GKK Pondok Chandra, yang jikalau mengalami kurang enak badan atau bergejala, khususnya mungkin demam, batuk, pilek atau anosmia ya, anosmia kehilangan indera penciuman, silahkan langsung cek dan datang ke puskesmas supaya mendapatkan penanganan sejak dini. Karena ketika kita mendapatkan penanganan sejak dini, kita juga bisa tertangani secara cepat dan tingkat penularannya juga
akan bisa diantisipasi. Sekali lagi saya sebagai kami Satgas COVID itu menghimbau semua jemaat GKK Pondok Chandra untuk tetap memperhatikan hal ini. Jika Bapak Ibu sedang bergejala, silakan langsung datang ke puskesmas, cek apakah Bapak Ibu sedang terpapar atau tidak. Kami tetap terus menghimbau Bapak Ibu seperti itu dan kami tetap terus mendoakan Bapak Ibu. Jikalau ada yang info lebih lanjut, silakan Bapak Ibu menghubungi saya sebagai PIC Satgas COVID GKK Pondok Chandra. Ya, nomor saya nanti akan disampaikan di beberapa warta dan nomor hamba Tuhan juga disampaikan di beberapa warta. Bagi Bapak Ibu juga yang mengalami mungkin terpapar atau mengalami sekarang isolasi mandiri, silahkan menghubungi hamba-hamba Tuhan setempat. Ada Evangelis Samadaya, Evangelis Wika, saya sendiri ataupun Saudari Valen, Kak Valen ya. Jadi nomor-nomornya akan kita bagikan dan beberapa tips-tips sehubungan dengan isolasi mandiri Bapak Ibu juga kita akan bagikan, dan beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu sedang butuhkan, mungkin coba kita akan pikirkan bersama-sama supaya kita bisa menang melawan COVID ini. Setidaknya kita mari berdoa bersama, mari sisipkan di dalam doa Bapak Ibu sehubungan dengan keadaan alam kita, di dalam doa kita supaya kita tetap terus dalam keadaan sehat dan proses penyebaran ini tidak berangsur-angsur lama ya. Mari kita berdoa bersama-sama juga bagi jemaat Tuhan yang mungkin sekarang mengalami terpapar, kita doakan bersama, kita dukung mereka untuk mereka bisa menang menghadapi ini. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan pengumuman ini. Nanti saya akan sampaikan lebih lanjut di grup jemaat sehubungan dengan hal ini. Sehat selalu dan mari kita tetap terus menjaga protokol kesehatan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga menjauhi kerumunan, menjauhi mobilitas, dan M terakhir adalah menjaga jarak. M yang paling terakhir, boten pareng ngeyel Bapak Ibu. Semua harus dilakukan ya. 6M, boten pareng ngeyel. Mari Bapak Ibu kita lakukan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bertegur sapa dengan satu dengan yang lain. Shalom, Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Pagi, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat ulang tahun, Charles. Selamat ulang tahun, Charles. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Bless you semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati.